Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri nan arif dan bijaksana, saya teringat kisah sahabat Rasulullah, orang yang rajin beribadah, berakhlak mahmudah, beramal istiqomah, pemikirannya yang fatonah dan selalu bersedekah. Namun sungguh sayang, di akhir hayatnya ia sulit mengucapkan kalimat tauhid. Pertanyaannya, mengapa hal itu dapat terjadi? Mau tahu? Mau? Mantap. Al-Kisah, Alqamah yang hidup pada masa Rasulullah, rajin beribadah, namun setelah berumah tangga ia lupa kepada ibunya. Karena itu terpaksalah sang ibunda tinggal sendirian dan berhati kecil terhadap anaknya Alqamah. Singkat cerita, suatu hari Alqamah sakit keras, sehingga sanak saudara dan kaum famili berkumpul di rumah beliau dan menalkinkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Akan tetapi Alqamah tidak dapat mengikutinya. Kemudian para sahabat memanggil Rasulullah SAW. Ketika Rasul tiba di rumah Alqamah, Rasul sendirilah yang membimbing Alqamah. Namun sungguh sayang hadirin, Alqamah tidak dapat mengikutinya walaupun sudah dicoba berulang kali. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah Alqamah ini masih memiliki ibu kandung? Sahabat pun menjawab, masih ada ya Rasul. Ibunya tinggal sendirian di suatu desa terpencil. Akhirnya Rasulullah meminta untuk sang ibu hadir ke rumah Alqamah. Setelah sang ibu tiba di rumah Alqamah, Rasulullah langsung berbincang, dan ternyata sang ibu masih belum rela, belum ikhlas terhadap Alqamah, terhadap tindakan anaknya kepada dirinya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah hidup-hidup. Mendengar keputusan Rasulullah ini, sang ibu tidak tega bila melihat putranya akan dipanggang di depan matanya sendiri. Lantas ibunda berkata, wahai Rasulullah, Rasul akhir zaman, janganlah engkau bakar anakku, biar aku maafkan segala kesalahannya dan kurelakan pengorbananku untuknya. Dewan juri nan arif dan bijaksana. Dari kisah di atas kita dapat mengambil beberapa hikmah, diantaranya yang pertama, bahwa kita manusia tidak hanya cukup taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja jika tidak diiringi taat kita kepada kedua orang tua, terutama ibu. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam masa 2 tahun. Karena itu, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Hikmah yang kedua, Rasulullah SAW, Rasul yang mulia sekalipun, tidak akan mampu memaafkan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, ridullah fi ridul walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dan hikmah yang ketiga, seburuk-buruknya orang tua tidak akan rela bila melihat anaknya celaka. Betul? Maka dari itu hadirin, marilah kita selalu menjaga orang tua kita, mencintai dan selalu mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan sehat panjang umur, dan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.